Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini terus berjalan, tetapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa kosong, seolah ada bagian dari diri yang belum benar-benar Anda kenal? Anda menjalani hari, berbicara dengan banyak orang, tertawa, bahkan mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi di saat yang sama ada pertanyaan yang diam-diam muncul dari dalam diri. Siapa sebenarnya diri ini? Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari sesuatu di luar dirinya, mencari pengakuan, mencari cinta, mencari pencapaian, berharap semua itu bisa membuat hati terasa utuh. Namun semakin dikejar, seringkali justru terasa semakin jauh. Ada lelah yang tidak bisa dijelaskan, ada hampa yang tidak bisa diisi oleh apapun yang bersifat duniawi. Mungkin tanpa disadari, selama ini Anda hidup berdasarkan apa yang orang lain katakan tentang diri Anda. Anda menjadi seperti yang diharapkan, mengikuti pola yang sudah ada, menyesuaikan diri agar diterima, agar dianggap cukup, agar tidak ditinggalkan. Sedikit demi sedikit, Anda mulai kehilangan hubungan dengan diri Anda sendiri. Di tengah semua itu, ada satu hal yang jarang sekali diajarkan, bahwa perjalanan terpenting dalam hidup bukanlah tentang menjadi sesuatu di luar, tetapi tentang kembali mengenal siapa diri Anda yang sesungguhnya. Bukan diri yang dibentuk oleh lingkungan, bukan diri yang dipenuhi oleh luka masa lalu, tetapi diri yang ada sebelum semua itu melekat. Coba sejenak Anda berhenti dari semua kesibukan. Tidak perlu kemana-mana, tidak perlu melakukan apapun, hanya duduk dan rasakan keberadaan Anda saat ini. Rasakan napas yang masuk dan keluar dengan tenang. Rasakan bahwa Anda ada tanpa perlu menjadi siapa-siapa. Di momen sederhana itu, perlahan Anda akan mulai menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Bahwa di balik semua pikiran yang terus bergerak, ada satu bagian dalam diri yang diam. Ia tidak terganggu oleh masa lalu, tidak cemas terhadap masa depan. Ia hanya hadir, tenang, dan utuh. Namun seringkali, suara hati yang tenang itu tertutup oleh kebisingan pikiran. Pikiran yang terus mengulang cerita lama, mengingat luka, membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Tanpa sadar, Anda mulai percaya bahwa semua itu adalah diri Anda. Padahal, itu hanyalah lapisan yang menutupi diri sejati Anda. Semakin lama Anda percaya pada pikiran tersebut, semakin jauh Anda merasa dari kedamaian. Anda mulai merasa harus menjadi lebih baik, harus lebih kuat, harus lebih dari yang sekarang. Padahal mungkin yang sebenarnya dibutuhkan bukanlah menambah sesuatu, tetapi melepaskan. Melepaskan beban yang selama ini Anda bawa. Melepaskan definisi tentang diri yang tidak lagi relevan. Melepaskan kebutuhan untuk selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Karena di balik semua itu, ada diri Anda yang tidak pernah berubah, tidak pernah rusak, dan tidak pernah kurang. Perjalanan mengenal diri sejati bukanlah perjalanan yang rumit. Ia tidak membutuhkan tempat khusus, tidak membutuhkan waktu tertentu, dan tidak membutuhkan siapapun selain kesediaan Anda untuk jujur pada diri sendiri. Ini adalah perjalanan yang sunyi, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Mungkin selama ini Anda terlalu sering melihat keluar hingga lupa untuk melihat ke dalam. Terlalu sibuk mendengar suara dunia hingga tidak lagi mendengar suara hati sendiri. Padahal jawaban yang Anda cari selama ini perlahan menunggu untuk ditemukan di dalam diri Anda. Dan mungkin di titik ini Anda mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan jawaban yang langsung jelas, tetapi sebuah kesadaran yang perlahan muncul. Bahwa perjalanan ini bukan tentang mencari sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat kembali sesuatu yang sudah lama ada. Disinilah semuanya dimulai, bukan dari luar, tetapi dari dalam, bukan dari menjadi seseorang yang baru, tetapi dari kembali menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dan dari kesadaran itu, perlahan perjalanan dimulai. Bukan lagi tentang mencari di luar, tetapi mulai berani melihat ke dalam dengan lebih jujur. Karena setelah Anda menyadari ada sesuatu yang selama ini terasa kosong, pertanyaan berikutnya menjadi semakin dalam. Jika semua yang selama ini dijalani bukanlah diri yang sesungguhnya, lalu siapakah diri ini sebenarnya? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan perjalanan yang sangat panjang.
Selama ini, banyak orang mengenal dirinya dari apa yang bisa dilihat dan dijelaskan. Nama, pekerjaan, latar belakang, pengalaman hidup, bahkan luka dan kebahagiaan yang pernah dirasakan. Semua itu seolah menjadi jawaban ketika seseorang bertanya tentang siapa dirinya. Namun jika diperhatikan lebih dalam, semua itu sebenarnya terus berubah. Apa yang Anda rasakan hari ini bisa berbeda esok hari. Apa yang Anda yakini sekarang bisa berubah di masa depan. Bahkan cara Anda melihat diri sendiri pun bisa berganti seiring waktu. Lalu jika semua itu berubah, apakah itu benar-benar diri Anda? Disinilah perlahan kesadaran mulai terbuka bahwa diri sejati bukanlah sesuatu yang berubah-ubah. Ia bukan bagian dari cerita yang datang dan pergi. Ia bukan sesuatu yang bisa rusak oleh keadaan. Ia adalah sesuatu yang selalu ada, yang diam, yang menyadari seluruh pengalaman hidup Anda tanpa ikut larut di dalamnya. Dan untuk mulai mengenalinya, perjalanan ini tidak dimulai dengan sesuatu yang besar. Ia dimulai dari hal yang sangat sederhana, tetapi sering terlewatkan. Cara pertama adalah menyadari bahwa apa yang selama ini Anda pikirkan bukanlah diri Anda. Setiap hari pikiran datang tanpa henti. Ia berbicara tanpa diminta, membawa berbagai macam cerita. Kadang berisi hal-hal yang menyenangkan, penuh harapan, dan membuat Anda merasa bersemangat. Namun di waktu lain, pikiran juga bisa membawa kecemasan, keraguan, bahkan ketakutan yang seolah terasa nyata. Seringkali, tanpa disadari, Anda langsung percaya pada semua yang muncul di dalam pikiran, seolah apa yang dipikirkan itulah kenyataan, seolah suara di dalam kepala itulah diri Anda yang sebenarnya. Namun coba perhatikan dengan lebih tenang. Saat sebuah pikiran muncul, entah itu tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan, sebenarnya ada bagian dalam diri Anda yang menyadari pikiran tersebut. Ada sesuatu yang melihatnya, yang mengetahui bahwa pikiran itu sedang terjadi. Dan jika Anda bisa melihat pikiran itu, berarti Anda bukan pikiran itu. Pikiran hanyalah sesuatu yang datang dan pergi, seperti awan yang melintas di langit. Kadang ia datang dengan bentuk yang indah, kadang gelap dan berat. Tetapi langit tidak pernah berubah, hanya karena awan yang melintas di dalamnya. Begitu juga dengan diri Anda. Di dalam diri Anda ada kesadaran yang hanya mengamati. Ia tidak ikut terbawa oleh pikiran, tidak terikat oleh cerita yang muncul, dan tidak berubah oleh apapun yang datang. Ia hanya hadir, menyaksikan, dan tetap ada dalam keheningan. Saat Anda mulai menyadari keberadaan pengamat ini, disitulah pintu awal menuju diri sejati mulai terbuka. Bukan dengan usaha yang keras, bukan dengan memaksa pikiran untuk berhenti, tetapi dengan kesadaran yang lembut. Dengan mulai melihat, tanpa harus langsung bereaksi. Dengan mulai menyadari, tanpa harus terlibat dalam setiap cerita yang muncul di dalam kepala. Dan mungkin, untuk pertama kalinya Anda akan merasakan jarak kecil antara diri Anda dengan pikiran yang selama ini terasa begitu dekat. Di jarak itulah, ketenangan mulai tumbuh. Dan dari situlah, perjalanan ini akan terus berlanjut, membawa Anda semakin dekat pada diri yang selama ini diam menunggu untuk dikenali. Dan ketika Anda mulai menyadari bahwa pikiran bukanlah diri Anda, perlahan akan muncul lapisan berikutnya yang selama ini terasa begitu nyata. Lapisan itu adalah identitas. Identitas yang selama ini Anda pegang erat, tanpa pernah benar-benar mempertanyakannya. Identitas yang membuat Anda merasa tahu siapa diri Anda, tetapi di saat yang sama justru membatasi diri Anda tanpa disadari. Cara kedua dalam mengenal diri sejati adalah dengan mulai melepaskan identitas palsu. Selama ini, mungkin tanpa sadar Anda menganggap diri Anda sebagai berbagai peran yang dijalani setiap hari. Sebagai seorang ayah, ibu, pekerja, anak, atau bagian dari peran sosial lainnya. Semua itu memang nyata dalam kehidupan, tetapi itu bukanlah inti dari diri Anda. Di sisi lain, ada juga identitas yang terbentuk dari status. Merasa diri sebagai orang yang berhasil atau gagal, merasa cukup atau kurang, merasa lebih tinggi atau lebih rendah dibanding orang lain. Semua label itu perlahan membentuk cara Anda melihat diri sendiri. Belum lagi masa lalu yang terus terbawa, luka yang belum sembuh, kenangan yang sulit dilepaskan, atau pengalaman yang begitu membekas hingga terasa seperti bagian dari diri Anda. Tanpa disadari,
Anda mulai mengatakan dalam hati, "Inilah aku," berdasarkan apa yang pernah terjadi. Padahal jika dilihat dengan lebih jernih, semua itu hanyalah cerita yang melekat, cerita yang terbentuk dari pengalaman, dari lingkungan, dari apa yang Anda alami sepanjang hidup. Namun cerita tetaplah cerita. Ia bisa berubah, ia bisa ditinggalkan, dan ia tidak pernah benar-benar mendefinisikan siapa diri Anda yang sesungguhnya. Dalam pandangan tasawuf, lapisan-lapisan ini dikenal sebagai hijab, yaitu tirai yang menutupi diri sejati. Tirai ini tidak terlihat tetapi terasa sangat nyata. Ia membuat Anda percaya bahwa diri Anda adalah apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda alami, dan apa yang orang lain katakan tentang Anda. Padahal di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang tidak pernah tersentuh oleh semua label tersebut. Semakin kuat Anda melekat pada identitas-identitas ini, semakin sulit untuk melihat diri sejati. Bukan karena diri sejati itu hilang, tetapi karena ia tertutup oleh begitu banyak lapisan yang Anda anggap sebagai diri. Dan mungkin di tahap ini, Anda mulai menyadari sesuatu yang halus, bahwa selama ini bukan dunia yang membatasi Anda, tetapi cara Anda mengenali diri sendiri yang tanpa sadar membentuk batas itu. Melepaskan identitas palsu bukan berarti Anda harus meninggalkan peran dalam kehidupan. Anda tetap bisa menjadi ayah, ibu, pekerja, atau apapun yang Anda jalani. Namun kali ini, Anda tidak lagi terikat sepenuhnya oleh peran tersebut. Anda mulai menjalani peran tanpa kehilangan diri. Anda mulai melihat status tanpa menjadikannya sebagai nilai diri. Anda mulai mengingat masa lalu tanpa harus terus hidup di dalamnya. Dan perlahan, satu persatu tirai itu mulai terbuka, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran, bukan dengan penolakan, tetapi dengan pemahaman. Hingga pada akhirnya Anda mulai merasakan ruang yang lebih luas di dalam diri, ruang yang tidak lagi sempit oleh label, tidak lagi berat oleh cerita, dan tidak lagi terikat oleh apapun yang selama ini Anda anggap sebagai diri. Dan setelah perlahan tirai-tirai identitas mulai terbuka, ada satu langkah yang terasa semakin dalam. Langkah yang tidak lagi berhubungan dengan memahami, tetapi tentang mengalami secara langsung. Cara ketiga dalam mengenal diri sejati adalah masuk ke dalam keheningan. Selama ini kehidupan seringkali dipenuhi oleh kebisingan, bukan hanya suara dari luar, tetapi juga dari dalam. Pikiran yang terus berbicara, emosi yang datang silih berganti, keinginan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Semua itu membuat diri terasa penuh, tetapi di saat yang sama menjauhkan dari sesuatu yang paling esensial. Diri sejati tidak berisik, ia tidak berbicara dengan kata-kata, tidak memaksa untuk didengar, dan tidak muncul dalam keramaian pikiran. Ia justru hadir dalam keheningan, dalam ruang yang seringkali dihindari karena terasa asing. Keheningan bukan berarti tidak ada apa-apa. Justru di dalam keheningan ada kehadiran yang sangat utuh. Ia muncul saat Anda mulai diam. Bukan hanya diam secara fisik, tetapi diam dari dorongan untuk terus bereaksi terhadap segala sesuatu. Diam dari kebutuhan untuk selalu mengisi setiap ruang dengan aktivitas atau distraksi. Ia juga hadir saat Anda tidak mengejar apapun, tidak berusaha menjadi lebih dari yang sekarang, tidak berusaha mengubah momen ini menjadi sesuatu yang lain, hanya menerima keberadaan saat ini apa adanya. Dan ia semakin terasa saat Anda tidak melawan apapun, tidak menolak pikiran yang datang, tidak menolak emosi yang muncul, tidak menolak keadaan yang sedang terjadi. Semua dibiarkan hadir tanpa harus dilawan atau dihindari. Coba sejenak Anda duduk sendiri, tanpa distraksi, tanpa membuka ponsel, tanpa mencari sesuatu untuk dilakukan. Biarkan diri Anda berada di satu tempat, dalam satu momen. Perlahan, rasakan napas yang masuk dan keluar. Tidak perlu diatur, cukup disadari. Rasakan bagaimana tubuh Anda ada di tempat ini, bagaimana keberadaan Anda terasa tanpa harus dijelaskan. Mungkin di awal akan terasa tidak nyaman. Pikiran akan mencoba kembali mengambil alih, mengajak Anda berpikir tentang banyak hal. Itu wajar. Tidak perlu dilawan, cukup disadari, lalu kembali lagi pada napas, kembali lagi pada keberadaan. Dan di sela-sela itu semua, ada momen-momen kecil yang mulai terasa berbeda. Momen di mana tidak ada yang perlu dipikirkan, tidak ada yang perlu dikejar.
Tidak ada yang perlu diperbaiki, hanya ada kehadiran yang tenang, yang sederhana, tetapi terasa begitu nyata. Disitulah perlahan Anda mulai bertemu. Bukan dengan sesuatu yang asing, tetapi dengan sesuatu yang selama ini selalu ada, hanya saja tertutup oleh kebisingan. Pertemuan ini tidak selalu dramatis, tidak selalu membawa pengalaman yang luar biasa. Justru seringkali sangat sederhana, hampir tidak terasa jika tidak disadari dengan penuh perhatian. Dan semakin sering Anda kembali ke keheningan itu, semakin jelas Anda merasakan bahwa diri sejati tidak pernah pergi. Ia selalu ada, menunggu di balik semua yang selama ini terlalu ramai untuk didengarkan. Dan ketika Anda mulai terbiasa masuk ke dalam keheningan, perlahan Anda akan berhadapan dengan hal yang selama ini paling kuat menarik diri Anda keluar dari kesadaran. Itu adalah emosi. Cara keempat dalam mengenal diri sejati adalah mengamati emosi tanpa larut di dalamnya. Emosi adalah bagian yang sangat manusiawi. Marah, sedih, kecewa, takut, bahkan bahagia, semuanya hadir sebagai respon dari apa yang Anda alami. Ia datang begitu cepat, terasa begitu nyata, dan seringkali mengambil alih seluruh perhatian Anda. Masalahnya bukan pada emosinya, tetapi pada bagaimana selama ini Anda memperlakukan emosi tersebut. Seringkali, tanpa disadari, ketika emosi muncul, Anda langsung menjadi emosi itu. Saat marah, seolah seluruh diri adalah kemarahan. Saat sedih, seolah tidak ada lagi selain kesedihan. Emosi tidak hanya dirasakan, tetapi juga dihidupi sepenuhnya, tanpa jarak. Di titik itulah diri sejati kembali tertutup. Padahal, jika Anda mulai melihat lebih dalam, emosi sebenarnya tidak berbeda dengan pikiran. Ia datang, bertahan sebentar, lalu pergi. Tidak ada satu emosi pun yang benar-benar menetap selamanya. Namun karena terasa begitu kuat, Anda sering menganggapnya sebagai bagian dari diri yang permanen. Coba perhatikan dengan lebih halus. Saat sebuah emosi muncul, misalnya rasa marah atau sedih, sebenarnya ada bagian dalam diri Anda yang menyadari bahwa emosi itu sedang terjadi. Ada kesadaran yang melihatnya, yang merasakannya, tetapi tidak ikut berubah menjadi emosi itu sendiri. Disitulah perbedaannya. Emosi adalah sesuatu yang datang, sedangkan diri sejati adalah sesuatu yang menyadari kedatangan itu. Bayangkan seperti sebuah rumah. Emosi adalah tamu yang datang dan pergi. Kadang tamu yang menyenangkan, kadang juga yang membawa ketidaknyamanan. Namun, seberapapun kuatnya kehadiran tamu tersebut, ia tetap bukan rumah itu sendiri. Dan diri Anda adalah rumah itu. Selama ini mungkin tanpa sadar, Anda terlalu fokus pada tamu yang datang, hingga lupa bahwa Anda adalah tempat di mana semua itu terjadi. Saat Anda mulai mengamati emosi tanpa langsung larut di dalamnya, akan muncul jarak yang halus. Bukan jarak untuk menolak, bukan juga untuk menghindar, tetapi jarak untuk melihat dengan lebih jernih. Anda tetap merasakan emosi itu. Anda tidak mematikan atau menyangkalnya, namun kali ini Anda tidak lagi tenggelam sepenuhnya. Anda mulai merasakan bahwa marah hanyalah sensasi yang muncul di dalam diri, bukan identitas Anda. Kesedihan hanyalah gelombang yang lewat, bukan siapa Anda sebenarnya. Dan di tengah semua itu, ada sesuatu yang tetap tenang. Sesuatu yang tidak ikut marah ketika kemarahan datang, tidak ikut hancur ketika kesedihan muncul. Ia hanya hadir, menyadari, dan tetap utuh. Semakin Anda berlatih mengamati emosi dengan cara ini, semakin kuat kesadaran itu terasa. Bukan berarti emosi akan hilang, tetapi Anda tidak lagi diperbudak olehnya. Dan dari sanalah Anda mulai benar-benar merasakan kebebasan. Kebebasan untuk merasakan tanpa harus terseret. Kebebasan untuk mengalami tanpa harus kehilangan diri. Dan perlahan, Anda semakin mengenal bahwa diri sejati bukanlah apa yang datang dan pergi, tetapi sesuatu yang selalu ada, diam, dan tetap utuh di balik semua pengalaman yang Anda rasakan. Dan ketika Anda telah melalui semua lapisan itu, mulai dari menyadari pikiran, melepaskan identitas, masuk ke dalam keheningan, hingga mampu mengamati emosi tanpa larut di dalamnya. Perlahan perjalanan ini membawa Anda ke satu titik yang paling dalam. Sebuah titik yang tidak lagi hanya berbicara tentang diri, tetapi tentang sumber dari segala keberadaan, yaitu Allah. Dalam pandangan tasawuf, perjalanan mengenal diri tidak berhenti pada kesadaran bahwa Anda bukan pikiran, bukan emosi, dan bukan identitas yang melekat.
Semua itu hanyalah gerbang awal, karena pada akhirnya pertanyaan yang lebih dalam akan muncul dengan sendirinya. Jika bukan semua itu, lalu siapa yang menyadari semua ini? Dari mana asal kesadaran itu? Disinilah arah perjalanan mulai berubah. Dari yang sebelumnya terasa seperti perjalanan ke dalam diri, perlahan menjadi perjalanan menuju sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan tidak terbatas oleh diri itu sendiri. Para sufi sejak dahulu telah mengisyaratkan hal ini melalui sebuah ungkapan yang sederhana, namun sangat dalam maknanya. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah petunjuk arah. Ketika Anda mulai benar-benar mengenal diri sejati, bukan sebagai bentuk fisik, bukan sebagai pikiran, dan bukan sebagai emosi, Anda akan mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri yang tidak pernah terpisah dari sumbernya. Sesuatu yang bukan milik Anda secara pribadi, tetapi hadir sebagai bagian dari keberadaan yang lebih besar. Diri sejati itu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, ia adalah pantulan dari Yang Maha Ada. Seperti cahaya yang tidak memiliki sumbernya sendiri, tetapi hanya memantulkan dari sesuatu yang lebih besar. Begitu juga dengan kesadaran dalam diri Anda. Ia bukan muncul dengan sendirinya, tetapi berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Namun seringkali selama ini, jarak itu terasa begitu jauh. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena perhatian Anda terlalu sibuk pada dunia luar dan pada lapisan-lapisan diri yang menutupi kesadaran tersebut. Pikiran, emosi, identitas, semuanya menjadi tirai yang membuat seolah-olah ada pemisahan antara Anda dan sumber itu. Padahal dalam kenyataannya tidak pernah ada jarak yang benar-benar terjadi. Yang ada hanyalah ketidaksadaran. Ketika kesadaran itu mulai terbuka, Anda tidak tiba-tiba menjadi sesuatu yang baru. Anda tidak berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Anda hanya mulai menyadari apa yang selama ini sudah ada, tetapi tidak pernah benar-benar disadari. Anda mulai merasakan bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian kejadian yang acak. Ada keterhubungan yang halus, ada aliran yang tidak terlihat, ada kehadiran yang selalu menyertai setiap langkah, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Bukan lagi tentang siapa Anda di mata dunia, bukan lagi tentang apa yang Anda miliki atau tidak miliki, tetapi tentang bagaimana Anda menyadari keberadaan itu sendiri. Anda mulai melihat bahwa setiap napas yang masuk dan keluar bukanlah sesuatu yang Anda ciptakan sendiri. Setiap detak jantung yang terus berdetak bukanlah sesuatu yang Anda kendalikan sepenuhnya. Ada kekuatan yang bekerja di balik semua itu yang selama ini mungkin tidak pernah benar-benar Anda sadari. Disitulah rasa keterhubungan itu mulai terasa. Bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman. Pengalaman bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Pengalaman bahwa di balik semua yang terlihat, ada kehadiran yang tidak pernah meninggalkan Anda. Dan dari pengalaman itu, perlahan muncul rasa yang berbeda. Bukan lagi rasa takut yang mendominasi, tetapi rasa tenang. Bukan lagi rasa kekurangan, tetapi rasa cukup. Bukan lagi rasa terpisah, tetapi rasa menyatu dalam makna yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun penting untuk dipahami bahwa perjalanan ini bukan berarti Anda menjadi Tuhan. Bukan itu maknanya. Melainkan Anda mulai menyadari bahwa selama ini Anda tidak pernah benar-benar terpisah darinya. Seperti ombak yang berasal dari lautan, ia memiliki bentuknya sendiri, memiliki geraknya sendiri, tetapi pada hakikatnya, ia tetap bagian dari lautan itu sendiri. Begitu juga dengan diri Anda. Anda tetap menjalani kehidupan, tetap memiliki peran, tetap merasakan berbagai pengalaman. Tetapi di dalamnya, ada kesadaran yang tidak lagi merasa terpisah dari sumbernya. Dan dari kesadaran itulah hidup mulai terasa berbeda. Bukan karena keadaan berubah, tetapi karena cara Anda melihat berubah. Segala sesuatu menjadi lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih tenang. Perjalanan mengenal diri sejati membawa Anda kembali pada satu hal yang sederhana, tetapi sangat mendasar. Bahwa yang selama ini Anda cari tidak pernah benar-benar jauh, ia selalu ada, ia selalu dekat. Dan ia selalu menunggu untuk disadari di dalam diri Anda sendiri. Dan pada akhirnya, perjalanan mengenal diri sejati bukanlah perjalanan untuk menjadi sesuatu yang baru, tetapi perjalanan untuk kembali. Kembali dari segala kebisingan pikiran, kembali dari identitas yang selama ini melekat,
kembali dari emosi yang seringkali menguasai hingga akhirnya kembali pada kesadaran yang paling murni di dalam diri. Sebuah kesadaran yang tenang, yang tidak berubah oleh keadaan, dan yang selalu terhubung dengan sumbernya, yaitu Allah. Semua yang telah dilalui dalam perjalanan ini bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipahami. Pikiran tidak perlu dilawan, identitas tidak perlu dihapus, emosi tidak perlu dihindari. Semuanya tetap ada, tetapi kini Anda melihatnya dengan cara yang berbeda. Anda tidak lagi tenggelam di dalamnya, melainkan mulai berdiri sebagai pengamat yang sadar. Dari situlah, perlahan Anda mulai merasakan kebebasan yang selama ini dicari. Mengenal diri sejati bukanlah sesuatu yang instan. Ia adalah proses yang berjalan seiring dengan kesadaran. Semakin Anda jujur melihat ke dalam, semakin terbuka jalan itu. Semakin Anda berani diam, semakin jelas suara hati itu. Dan semakin Anda kembali kepada Allah, semakin terasa bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar kosong. Jika sampai di titik ini Anda mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diri, mungkin itulah awal dari kesadaran yang selama ini menunggu. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu merasa harus langsung sampai. Cukup terus berjalan, pelan, tetapi sadar. Karena setiap langkah kecil dalam kesadaran adalah langkah besar menuju diri sejati. Jika Anda merasa ini sampai ke dalam hati, tuliskan di kolom komentar, "Aku ingin mengenal jati diri." Bukan sekadar tulisan, tetapi sebagai niat yang Anda tanamkan dalam diri, sebagai awal dari perjalanan yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih bermakna. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyelami perjalanan ini. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi pengingat bahwa yang Anda cari selama ini tidak pernah jauh. Ia selalu ada, menunggu untuk disadari, dalam diam, dalam hening, di dalam diri Anda sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.